Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas apa yang dipidatokan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat Inauguration Day atau pelantikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita masih ingat yang beliau tekankan antara lain adalah kekuasaan itu milik rakyat, bukan milik pejabat, bukan milik kerabat, apalagi milik konglomerat. Jadi ini suatu hal yang buat saya kata-kata suci yang dilontarkan oleh seorang pemimpin bangsa bahwa yang namanya kekuasaan itu sejatinya memang untuk rakyat. Ini juga sejalan dengan pikiran-pikiran mengenai demokrasi seperti bahwa yang namanya demokrasi itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan kemudian kalau memang Republik Indonesia ini masih ada kekuatan-kekuatan yang berada di atas rakyat seperti kaum oligarks, ya. Baik oligarks ini oligarks ekonomi ataupun oligarks politik atau pembauran di antara dua kepentingan itu. Tapi lagi-lagi sejatinya yang namanya kekuasaan, yang namanya demokrasi itu untuk rakyat dan bukan buat pejabat atau diri sendiri, bukan juga untuk kerabat dan juga bukan untuk kaum penjahat demokrasi. Mari kita jelaskan satu persatu. Pertama, ya, kita tahu biar bagaimanapun kesejahteraan rakyat itu lebih didahulukan. Dan dalam hal ini Presiden Prabowo sudah menekankan bahwa pada masa pemerintahannya suatu hal yang sangat penting yang akan beliau lakukan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, bagaimana meningkatkan pendidikan rakyat, bagaimana menjadikan rakyat itu benar-benar soko guru dari ekonomi Indonesia. Kita lihat misalnya ya, ini juga terkait dengan misalnya proyek-proyek strategis nasional yang sudah berjalan saat ini. Banyak sekali kritik mengenai hal itu. Antara lain misalnya bahwa PSN atau proyek strategi nasional kadang-kadang diplesetkan menjadi proyek 9 naga. Kemudian ada juga yang kemudian mengkritik juga bahwa proyek-proyek strategi nasional itu tidak jarang itu menggusur kepentingan rakyat, tanah-tanah rakyat, lalu menjadi kepentingan dari konglomerat ya. Dalam hal ini misalnya mereka membeli tanah-tanah rakyat dengan harga yang murah antara Rp50.000 per meter sampai Rp100.000 per meter dan kemudian mereka akan menjualnya menjadi jutaan rupiah ya. Dalam proyek-proyek strategi nasional kadang-kadang mereka bukan hanya menggusur tanah rakyat tapi juga menggusur pertanian-pertanian rakyat ya yang berubah menjadi suatu wilayah pemukiman ataupun suatu wilayah industri ya. Kita sudah mengalami misalnya bagaimana wilayah-wilayah pertanian yang sangat subur di wilayah Kerawang Bekasi ya, itu kini telah berubah menjadi daerah industri, baik itu industri yang berbasis pada kepentingan penanam modal asing ataupun pada penanam modal dalam negeri. Apa yang ingin saya katakan di sini? Di situ berarti tanah-tanah pertanian di Kerawang Bekasi itu boleh dikatakan sangat berkurang dari sisi pertanian. Kenapa demikian? Karena Anda tahu Kerawang Bekasi itu adalah lumbung padi di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat ya. Apalagi yang juga penting untuk kita ingat ya. Yang kedua itu adalah persoalan pajak ya. Kita tahu bahwa pemerintah yang sekarang sedang berlangsung pada 2025 ini akan menerapkan pajak PPN ya, itu sebesar 12%. Dan ini tidak sedikit ya kritik terhadap kebijakan tersebut ya. Walaupun ini adalah suatu proses kebijakan yang sudah berlangsung sejak lama dan kebetulan pada 2025 angkanya jatuh kepada 12%. Nah, makanya berkali-kali saya juga mengatakan bahwa lebih baik yang ditarik pajaknya lebih tinggi itu adalah orang-orang terkaya di Indonesia. Supaya mereka juga mau berbagi dengan rakyat Indonesia yang jumlahnya lebih banyak ya. Dan kemudian juga supaya kesenjangan antara kaum the have and the have-nots itu semakin berkurang ya. Bagaimana orang-orang terkaya di Indonesia itu satu orang saja itu kekayaannya ada yang mengatakan sama dengan 150 juta orang rakyat
kecil di Republik Indonesia ini. Nah, karena itu kalau misalnya 205 atau 500 juta orang Indonesia itu, orang terkaya di Indonesia itu membayar pajak, itu boleh dikatakan ini bukan hanya mengurangi beban pemerintah di dalam pembayaran hutang-hutang negara, tapi juga ini akan menambah jumlah APBN kita supaya jauh lebih tinggi ketimbang dari perolehan pajak yang selama ini terus berlangsung. Ketiga, bagaimana kita melihat dari sisi penerapan hukum, ya? Kita tahu bahwa yang namanya hukum itu harus setara, bersifat setara. Maksud saya, semua warga negara Indonesia, mau dia anak presiden, mau dia juga presiden itu sendiri, mau dia menteri, mau dia orang dari kalangan kebanyakan atau warga negara biasa, itu harusnya sama kedudukannya di muka hukum. Kalau memang misalnya seorang presiden, ataukah seorang menteri, atau anak presiden melakukan kesalahan-kesalahan yang kemudian patut diduga bisa diajukan ke pengadilan, itu juga harus bisa dilakukan. Kenapa demikian? Karena yang namanya hukum, itu tadi saya katakan, itu harus benar-benar tajam, baik ke kalangan orang miskin ataupun ke kalangan orang kaya. Jangan kemudian hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ya. Itu yang juga penting kita lihat. Nah, sekarang bagaimana misalnya usaha Presiden Prabowo untuk meningkatkan yang namanya produk-produk pertanian supaya kita bisa menjadi negara yang bukan saja swasembada pangan, tapi juga kalau bisa ini menjadi suatu negara yang kemudian bisa menjadi salah satu lumbung pangan dunia. Nah, dalam kaitan ini saya ingin menekankan bahwa hal-hal tersebut adalah suatu hal yang lumrah, suatu hal yang patut kita hormati, patut kita dukung. Tapi satu hal juga yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo, itu jangan sampai kemudian demi ekstensifikasi ataupun intensifikasi pertanian itu lalu kemudian mengambil tanah-tanah yang seharusnya menjadi hak-hak ulayat rakyat. Kenapa demikian? Saya beri contoh misalnya, ya, itu yang namanya food estate di daerah Merauke. Karena dari dulu Merauke itu adalah lumbung padi di wilayah Papua, ya. Dan kita juga tahu sejak era kolonial Belanda, Merauke itu adalah daerah transmigrasi di masa kolonial Belanda yang kemudian mengirimkan orang-orang dari tanah Jawa untuk kemudian dipindahkan ke wilayah Merauke, ya. Itu makanya kemudian kalau saat ini atau sejak era Belanda dulu, itu ada istilah misalnya penduduk di sana itu adalah campuran antara Jawa dan Papua atau orang Jawa yang kemudian disebut sebagai Jamer. Jamer itu adalah Jawa Merauke. Dan sekarang mereka bukan saja menempati daerah di sekitar kota Merauke, tapi juga sampai ke daerah transmigrasi. Saya beri contoh misalnya ke Tanah Miring atau ke wilayah Bovendigul atau ke wilayah sampai ke wilayah perbatasan dengan Papua New Guinea, yaitu Sota, ya. Dan sekarang itu yang namanya transmigran Jawa itu sudah menempati beberapa wilayah transmigrasi yang tadi saya katakan dari Merauke sampai ke wilayah Tanah Miring sampai ke Sota. Nah, apakah itu kemudian menimbulkan persoalan? Kita tahu bahwa selama antara penduduk asli dengan pendatang itu memiliki hubungan yang sangat baik, itu tidak menimbulkan suatu persoalan yang namanya persoalan hukum, persoalan ekonomi, dan sebagainya. Tapi kalau itu kemudian suatu proses yang namanya membangun food estate di wilayah Merauke dengan kemudian menggunakan alat-alat kekuasaan, ini yang akan bisa menimbulkan yang namanya benturan-benturan tersebut, ya. Dan bukan mustahil, bukan hanya antara penduduk asli dengan para aparat keamanan, tapi juga penduduk asli dengan orang-orang Jawa yang sudah bertempat tinggal di situ dan juga punya hubungan baik dengan masyarakat setempat. Dan karena itu, pemerintah harus mengingat bahwa yang namanya rakyat, yang namanya masyarakat adat, itu sudah ada lebih dahulu ketimbang negara itu yang kita kenal sekarang, ya, atau pemerintah dan negara itu lahir belakangan ketimbang masyarakat adat.
Dan karena itu, kalau misalnya pemerintah memiliki satu program yang sangat baik untuk misalnya meningkatkan produksi pangan dan sebagainya, sebaiknya satu, pemerintah harus berkoalisi atau juga berdiskusi dan juga berkolaborasi dengan tokoh-tokoh adat setempat, ya. Ini akan jauh lebih baik ketimbang menggunakan cara-cara kekuasaan, cara-cara pemaksaan untuk kemudian menghasilkan suatu wilayah menjadi lumbung padi ataupun lumbung pangan nasional, tapi kemudian dia menebangi yang namanya dusun-dusun sagu ataupun tanah-tanah ulayat rakyat yang kemudian terambil. Jangan sampai tujuan baik itu kemudian menghalalkan segala cara, termasuk juga melemahkan yang tadi saya katakan tokoh-tokoh adat dan juga menghilangkan apa yang disebut dengan hak-hak ulayat rakyat. Dan apa yang ingin saya katakan di sini bukan cuma di wilayah yang namanya wilayah Indonesia Timur, tapi juga di wilayah Indonesia Barat. Saya beri contoh misalnya bagaimana rencana negara untuk menjadikan satu wilayah itu adalah suatu wilayah industri seperti di wilayah Riau Kepulauan, ya, atau di Riau itu sendiri, yang kemudian menjadi perbenturan antara masyarakat adat di sana, antara rakyat yang sudah lama tinggal di sana dengan aparat negara sebagai akibat dari usaha aparat negara untuk kemudian menjadikan investor asing lebih tinggi kepentingannya dibandingkan dengan rakyat adat setempat. Jadi ini yang satu hal yang kita ingatkan kepada pemerintah, ya. Dan sekali lagi, sebaiknya Presiden Prabowo harus benar-benar memperhatikan dan mendahulukan kepentingan rakyat banyak ketimbang kepentingan pejabat, ketimbang kepentingan konglomerat, apalagi kerabat dari seorang penguasa, baik itu penguasa pusat, apalagi penguasa daerah. Hanya dengan demikian, menurut saya, apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo bahwa kekuasaan itu untuk rakyat, bukan untuk pejabat, bukan untuk konglomerat, bukan untuk kerabat, itu benar-benar bisa terlaksana secara baik.